Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan para pemirsa, para penonton di mata kuliah pengantar manajemen. Dan di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengendalian. Itu ada di minggu 12. Dan di sini saya akan bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Muhammad Arif, silakan. Hai Muhammad Arif, apa kabar? Selanjutnya ada rekan saya juga, Prima Jelita. Prima sehat? Selanjutnya ada rekan saya juga, Reza Nur Fadil. Ya, Reza luar biasa. Selanjutnya ada Izatul. Baik, kita mulai saja tentang pengendalian. Subtopik bahasan pada hari ini, pertama, untuk menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya pengendalian. Lalu selanjutnya, menjelaskan tentang proses pengendaliannya, lalu pengendalian untuk kinerja organisasi, lalu teknik pengendalian, lalu yang terakhir ada pengendalian keuangan perusahaan, dan di akhir akan dijelaskan tentang studi kasus dari pembahasan kita hari ini. Pertama, tentang pengendalian. Pengendalian itu sendiri apa? Pengendalian adalah proses memonitor, membandingkan, dan mengoreksi kinerja pekerjaan. Sistem pengendalian efektif menjamin berbagai aktivitas dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Itu merupakan pengertian dari pengendalian. Lalu ada pendekatan-pendekatan perancangan sistem pengendalian. Yang pertama, pengendalian pasar. Lalu selanjutnya ada pengendalian birokratis. Lalu ada pengendalian klan. Di sini jelaskan bahwasannya organisasi merancang sistem pengendalian yang sesuai untuk mencapai sasarannya secara efektif dan efisien. Sini jelaskan tentang fungsi produksi di input. Di bagian ini jelaskan inputnya adalah faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, lahan. Lalu ada transformasinya berupa proses yang continue, intermittent, special project, dan outputnya berupa produk, barang atau jasa. Di sini jelaskan ada informasi dan sistem kontrolnya. Ini ada jelaskan tentang keterkaitan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan itu ada sasaran, tujuan, strategi, perencanaan, lalu pengorganisasian. Organisasi di sini ada struktur, MSDM. Lalu di sini ada memimpin, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, perilaku individu dan kelompok. Lalu selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian di sini ada standar, ukuran, perbandingan, tindakan, dan memimpin. Sini tentang proses pengendalian. Step 1, measuring actual performance. Lalu step 2-nya, comparing actual performance against standard. Step 3-nya, taking managerial action. Sini ada goals dan objektifnya, organisasional, divisional, departemen, individual. Di sini ada contoh proses pengendaliannya. Ini ada kendali mutu dan biaya. Pertama ada kendali proses. Lalu yang kedua bagaimana, how. Lalu ada who, siapa yang akan menjalankan pengendalian tersebut. Lalu di samping kanan dan kirinya ada proses, biaya, mutu, input, proses, output, outcome, dan impact. Dan ini akan dijelaskan oleh Arif. Oke, selanjutnya ada pengukuran. Bagaimana cara kita mengukur? Pertama, sumber informasi untuk mengukur kinerja berdasarkan 1. Pengamatan pribadi, 2. Laporan statistik, 3. Laporan lisan, dan 4. Laporan tertulis. Apa yang kita ukur sebenarnya itu? Pilihan kriteria yang keliru dapat mengakibatkan disfungsi. Sehingga kriteria pengendalian berdasarkan karyawan, biaya, output, kepuasan, tingkat pergantian, ketidakhadiran, dan penjualan. Next. Kemudian ada membandingkan. Membandingkan adalah perbandingan menentukan derajat variasi antara kinerja sebenarnya dengan standar. Signifikasi variasi ditentukan oleh kisaran variasi yang dapat diterima, dan ukuran besar atau kecil serta arah variasi, maupun di atas dan di bawah standar. Nah, ini ada tabel penentuan kisaran variasi. Bisa dilihat, awal mulanya dimulai dari batas terendah, hingga naik ke atas dan mengulang lagi ke batas terendah berdasarkan periode tertentu. Next. Kemudian ada mengambil tindakan manajerial. Tindakan yang mungkin dilakukan yaitu tidak melakukan apa-apa, mengoreksi kinerja sesungguhnya, dan merevisi standar. Kemudian ada pengendalian untuk kinerja organisasi.
Kinerja adalah hasil akhir suatu kegiatan. Kinerja organisasi adalah akumulasi hasil dari semua proses dan kegiatan-kegiatan kerja organisasi. Hingga perencanaan strategis, proses pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan pekerjaan. Koordinasi pekerjaan pada karyawan. Kemudian ada produktivitas organisasi. Produktivitas berupa keseluruhan output barang dan jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas organisasi menjadi ukuran seberapa efisien karyawan melakukan pekerjaannya. Efektifan organisasi yaitu pengukuran tentang seberapa memadainya sasaran organisasi dan seberapa baik organisasi itu mencapai sasaran tertentu. Next. Kemudian ada mengukur kinerja organisasi, yaitu peringkat industri. Ukuran kinerja itu berdasarkan laba, pengembalian pendapatan, pengembalian ekuitas, pemagangan saham, pertumbuhan laba untuk tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Kemudian ada pendapatan per karyawan, per aktiva, dan per ekuitas atau modal. Next. Kemudian ada ciri pengendalian yang efektif tentunya. Pertama ada keakuratan, ketepatan waktu, ekonomi, fleksibilitas, kepahaman kriteria yang masuk akal, pemahaman strategis, menekankan pada pengecualian, kriteria berganda, dan tindakan perbaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Prima Janita. Baik, selanjutnya ada alat untuk memonitor dan mengukur kinerja organisasi. Nah, untuk jenis-jenis pengendalian ini ada prosesnya. Yang pertama itu ada input, yang kedua diolah dalam proses, dan yang terakhir ada output. Nah, input ini ketika masalah itu akan diantisipasi. Kemudian di proses ini perbaikan apabila masalah itu sedang terjadi. Dan yang output ini perbaikan setelah permasalahan itu terjadi. Nah, untuk kartu nilai seimbang atau balance scorecard, ini merupakan alat pengukuran kinerja yang digunakan manajer untuk menyusun sasaran dalam perspektif kinerja perusahaan. Nah, di antaranya itu ada 4 perspektif dalam balance scorecard, yaitu ada keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses internal dan orang, dan yang terakhir ada inovasi. Next. Benchmarking praktik terbaik yaitu pencarian praktik terbaik di kalangan pesaing atau non-pesaing yang menghasilkan kinerja yang unggul bagi mereka. Dan alat untuk memonitornya itu yaitu dengan mengukur kinerja. Analisis anggaran, yang pertama ada standar kuantitatif, yaitu dilakukan pengukuran dan pembandingan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada penyimpangan antara standar dan penggunaan sesungguhnya. Anggaran menjadi alat pengendali. Next. Analisis rasio itu ada 4. Yang pertama rasio likuiditas. Itu mengarah apakah perusahaan memiliki cukup aktiva likuid untuk memenuhi kewajiban. Dan yang kedua ada rasio efisiensi operasional, yaitu mengukur seberapa efisien aktiva perusahaan dapat menghasilkan profit operasional. Yang ketiga ada rasio leverage, yaitu gimana cara mengukur dampak dari penggunaan hutang untuk mendanai aktivitas. Dan yang terakhir ada return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas, yaitu seberapa baik manajer perusahaan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Next. Ini ada tabel salah satu contoh laporan laba rugi konsolidasi dari PT Indofood Sukses Makmur. Anggaran kas yaitu anggaran yang memperlihatkan rencana terperinci tentang arus kas masa depan yang terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu penerimaan kas, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga perubahan bersih dalam kas untuk suatu periode, dan yang terakhir kebutuhan dana baru. Kemudian ada ukuran pengendalian keuangan lain. Yang pertama ada economic value add atau nilai tambah ekonomi, merupakan alat keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dan divisi yang dihitung dengan cara laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal tahunan total. Kemudian ada market value add, yaitu
alat keuangan untuk mengukur harga saham dibandingkan dengan nilai buku akuntansinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kemudian untuk studi kasus yang kami ambil yaitu penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan pada PT Indojaya Agrinusa. PT Indojaya Agrinusa ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pakan ternak untuk industri. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Indojaya menyusun anggaran operasi yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai kinerja yang diharapkan. Sistem pengendalian manajemen perusahaan bertugas untuk menentukan anggaran operasi agar perusahaan mencapai laba yang diinginkan. Namun kenyataannya perusahaan mengalami adanya varians antara data aktual dengan data anggaran yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan pada 60 orang karyawan yang ada di PT Indojaya Agrinusa dengan total karyawan berjumlah 240 orang. Hasil analisis didapatkan, yang pertama, analisis struktur sistem pengendalian manajemen. Dalam perusahaan memiliki 6 orang manajer yang membawahi masing-masing bagian, di mana masing-masing bagian bertanggung jawab kepada manajernya. Perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, di mana sistem manajer, di mana setiap manajer memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan, yaitu dengan memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab para bawahan. Dengan demikian, ketika terjadi sesuatu, maka yang menjadi pusat pertanggungjawaban ialah para manajer. Dan manajer didorong untuk melakukan evaluasi terhadap sebab-sebab penyimpangan yang terjadi, dan dengan kewenangan tanggung jawab manajer tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi yang perlu diambil untuk mengatasinya. Kemudian ada analisis dan evaluasi anggaran. Anggaran pada PT Indojaya Agrinusa ditetapkan secara bottom up dengan konfirmasi, di mana pihak pemimpinan perusahaan terlebih dahulu menentukan kebijakan pelaksanaan operasionalnya, atau dengan cara memberikan tugas kepada bawahan untuk menyusun anggaran masing-masing divisi secara bottom up. Kemudian pemimpin perusahaan menetapkan anggaran selama 1 tahun dan hasil laporan laba rugi. Lalu ada analisis proses pengendalian manajemen. Pada analisis proses manajemen ini, analisis dilakukan apakah anggaran penjualan, anggaran biaya dan pajak, anggaran pendapatan, dan laba yang diharapkan telah sesuai dengan realisasi di laporan laba rugi atau tidak. Kemudian ada evaluasi sistem pengendalian manajemen dengan hasil kinerja keuangan. Setelah diadakan analisis dan evaluasi oleh peneliti, perusahaan telah melakukan penyusunan anggaran dalam laporan laba rugi untuk menentukan anggaran operasi. Pemimpin perusahaan menetapkan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan, yang telah ditetapkan oleh direksi dilakukan tiap awal tahun anggaran dan berakhir setiap akhir tahun anggaran. Namun, penyusunan anggaran tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga jumlah yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi yang mengakibatkan perusahaan sulit mengatur dan menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan perusahaan. Kemudian untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tabel laporan RKAP dari PT Indojaya ini dapat dilihat pada daftar pustaka yang kami berikan. Kesimpulannya, dari beberapa evaluasi tadi, bahwa sistem pengendalian manajemen telah dilakukan dengan baik, sehingga pengendalian manajemen terhadap kinerja operasional perusahaan berjalan dengan baik. PT Indojaya Agrinusa telah melaksanakan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan penerapan unsur pengendalian manajemen seperti pusat pertanggungjawaban, kemudian struktur organisasi yang memadai, serta sistem informasi yang bertujuan untuk mencapai strategi dan hasil yang telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian sarannya seharusnya di dalam penetapan anggaran, perusahaan sebaiknya merinci dan menilai terlebih dahulu rencana-rencana anggaran agar tidak terjadi perubahan anggaran setelah disahkan oleh pemimpin. Kemudian studi kasus berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Izantul Fadilah. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus tentang penerapan sistem pengendalian keuangan di PT Kereta Api Persero.
Lanjut. Ya, PT Kereta Api Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan PT Kereta Api Persero yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan jasa transportasi darat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian anggaran biaya operasi PT Kereta Api Persero. Yang pertama itu ada dasar-dasar penyusunan anggaran. Nah, anggaran di PT Kereta Api Persero merupakan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan secara kuantitatif yang biasanya dalam satuan uang. Berikut terdapat dasar-dasar penyusunan anggaran sesuai PT Kereta Api Persero. Yang pertama itu ada rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP sebelum tahun anggaran dimulai. Kemudian ada memahami realisasi rencana kerja yang telah menjadi komitmen. Kemudian RKAP disusun secara searah dengan sasaran umum yang hendak dicapai. Kemudian adanya mekanisme penyusunan dan pengendalian. Dan terakhir ada keseragaman pola kerja dalam menyusun RKAP. Lanjut. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan anggaran PT Kereta Api Persero. Proses ini pertama itu ada usulan RKA Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek, kemudian anggaran biaya yang diajukan oleh divisi regional, kemudian ada proses pembaruan masukan dan pengecekan perhitungan standar berdasarkan usulan daerah serta unsur-unsur yaitu rencana yang diatur oleh corporate plan, kemungkinan tersedianya dana bantuan, sasaran serta kebijakan pimpinan puncak menghadapi tahun mendatang. Dan ada proses konsep usulan RKA ke Dewan Komisaris. Setelah itu pengesahan rapat umum pemegang saham dan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Lanjut. Selanjutnya ada pengendalian biaya operasi PT Kereta Api Persero. Pengendalian ini terdapat prosesnya, yaitu pertama menetapkan anggaran sebagai dasar dalam melaksanakan pengukuran biaya operasi secara langsung dan tidak langsung, kemudian membandingkan realisasi biaya dengan anggaran biaya, kemudian menentukan analisis selisih serta melaporkan penyebabnya, dan melakukan tindak lanjut terhadap penyebab terjadinya selisih. Selanjutnya ada efektivitas pengendalian biaya operasi. Penyusunan anggaran operasi yang menganut sistem pendekatan gabungan antara top down dan bottom up, artinya bahwa anggaran yang ditetapkan di kantor pusat melalui perpaduan usulan yang diproses baik oleh daerah, pusat, dan analisa oleh Departemen Perhubungan dan disahkan oleh Menteri Perhubungan. Berikut ini hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian biaya operasi. Pertama, struktur organisasi yang sehat, kemudian penyusunan anggaran dan biaya yang sesuai dengan tujuan, ada laporan realisasi anggaran dan biaya operasi yang disusun secara periodik, dan kemudian peran serta individu dan kelompok, anggaran biaya operasi yang realistis, penyusunan biaya operasi yang disusun secara kontinu, kemudian adanya komitmen manajemen dan kesempatan antara divisi dan pusat, dan hasil pencapaian dianalisis untuk rencana ke depan. Selanjutnya, ya, peran pengendalian biaya operasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Persero ini, fungsinya itu sebagai alat perencanaan yang baik, pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan alat pengendalian dan alat evaluasi kerja. Dan sekian dari kelompok kami.